Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para bini sepuh, hadirin hadirat, wabil khusus panjenenganipun Al-Ustaz Bapak Dr. Muhammad Asfin Abdurrahman, Magister Pendidikan Islam yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bahas tafsir surah Al-Maidah mulai dari ayat 68. Itu tadi ya. 68. Itu dipersilahkan untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini. Mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu sepenuhnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ir rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilal ayat. Shadaqallahu adzim. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, hadil hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jajaran takmir Masjid Nahdlatul Ummah, bil khusus penyanipun Bapak Haji Subhi Reza ingkang kula mulyakaken, para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala sepindah. Monggo kita sareng-sareng unjuk roh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten wekdal kesempatan punika kita saged makempal wonten mriki masjid kanthi niatan i'tikaf, salat maghrib berjamaah, midhangetaken majelis taklim, kajian tafsir dalam kondisi sehat wal afiat, mboten-mboten alangan setunggal punapa. Monggo kenikmatan ingkang ageng niki sareng-sareng kita syukuri kaliyan wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana kufra fala ta'sal qaumil kafirin. Kalau terjemah letterleknya itu ya ahli kitabi, katakan Muhammad ya ahli kitab, lastum ala syai'in, kamu tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Jadi kata lastum ala syai'in itu kalau kita bahasa Jawanya, kowe ora oleh popo, belas gak oleh popo, awakmu belas ora oleh apa-apa Muhammad, ahlu kitab itu. Katakan Muhammad. Maka dalam tafsir ini dijelaskan mengucapkan sesuatu itu kepada orang lain tidak harus sesuatu yang mengenakkan, tapi juga termasuk sesuatu yang memberatkan. Namanya tahdzir. Jadi ada yang menyenangkan, namanya istighra atau tabsyir. Ada namanya tahdzir, menakut-nakuti. Jadi kalau kita ceramah itu
Ada yang membahas ceramah itu pahalanya nanti pahalanya sekian, malaikat akan datang dan seterusnya. Tapi juga jangan hanya tafsiran, tapi juga tanziran atau tahdziran. Ya kalau ngaji yang ikhlas, kalau makan ya bismillah dulu, dan seterusnya itu. Maka dalam ayat ini termasuk bagian yang tazkil, yang memberatkan bagi orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi toh pun demikian, Rasulullah diperintah oleh Allah SWT suruh mengatakan kul ya ahlul kitab. Apa yang dikatakan lastum ala syai' itu. Maka ketika kita mengajar, ada murid, santri atau yang kita ajar tidak benar, itu jangan sungkan-sungkan wis bentokna daripada mutung, tidak boleh. Ya kalau salah ya kita ingatkan, oh jangan ngono, nek ngono yuk keliru. Pernah Rasulullah SAW ketika ada sahabat itu wudu, setelah itu kemudian ketika basuh kaki itu yang dibasuh dari depan mawon. Jadi dari depan sehingga yang belakang namanya apa ini? Aqab, tumit nggih. Kencat belakang ini loh tumit nggih. Niku tidak terbasuh. Kemudian Rasulullah mengingatkan dengan keras bahasa kita. Wailak waihak ya Aqab itu. Wahai celaka kamu orang yang tidak membasahi belakang tumitnya. Jadi bukan kemudian sini basuh ya, enggak, tapi ya dengan nada keras. Artinya bahwa kita mengingatkan itu juga kadang perlu karena sebagai perhatian yang penting perlu dengan nada keras. Woi, nak awas. Jadi jangan yus alu saya kita gak popo, enggak. Jadi cara dakwah itu dua sisi. Kadang perlu ketegasan, ya perlu ketegasan. Kadang ya perlu kelembutan, ya ada kelembutan. Ini dalam tafsir surat Al-Maidah itu dijelaskan dalam tafsir Ar-Razi begitu. Jadi I'lam Muhammad anau ta'ala lama amaru bitabligh sawa'un tabal lisami aw thaqala alaih amrun bi ayaqul kitab. Jadi baik pendengar itu mendengarkan dakwah itu enak atau memberatkan ya sama saja ucapkan. Maka dalam hadis lain Rasul mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu pahit itu. Artinya secara pribadi itu tidak menguntungkan, mesti dipegeli, mesti tidak populer itu. Walaupun demikian kalau ini hak ya harus kita ucapkan. Biasanya orang itu kan takut. Aku nek ngomong kene engko sanune dicap galak. Aku nek ngomong ini terus tidak bersahabat atau orang yang keras, kemudian kita tidak berani itu. Nah itu tidak boleh. Kalau itu benar hak ya kita ucapkan walaupun itu bahasa kita dalam tanda kutip tidak menguntungkan secara sosial kepada diri kita. Wah galak kayak walaupun demikian mboten napa-napa karena ini hak ya harus diucapkan. Apa yang diucapkan oleh Rasul kepada orang Yahudi. Jadi ketika penyebutan ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, orang Yahudi itu punya kitab namanya Taurat. Orang Nasrani itu punya kitab namanya Injil. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi Yesa menjadi kelompok atau agama lain mengatakan Yesa menjadi Yesus. Yesus Kristus itu jadi Nabi Isa itu. Isa kemudian Al-Masih itu dari kata Al-Masih, Isa Al-Masih. Lalu ada istilah Bunda Maria itu dari Maryam karena Isa itu punya ibu namanya Maryam. Mereka menyebutkan Maria, maka disebut dengan Bunda Maria. Kemudian ada Tuhan Anak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Bapa. Tuhan Bapa namanya Roh Kudus. Roh Kudus bagi mereka itu adalah Tuhan Bapa. Kita dalam sejarah Islam itu Isa itu memang dilahirkan dari seorang ibu namanya Maryam itu. Karena Maryam itu tidak pernah tersentuh laki-laki itu. Dan Allah memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh di dalam perutnya Maryam. Maka kemudian Jibril itu sering juga disebut dengan Ruhul Kudus. Dalam surat
inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Lah mereka mengatakan itu Tuhan ayah, suaminya itu Tuhan bapak. Kalau kita sebenarnya itu malaikat Jibril yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh di dalam perut Maryam yang kemudian lahir namanya Isa. Jadi di sini perbedaannya antara orang Islam, orang Nasrani dan seterusnya. Lalu kemudian apa yang ditegaskan oleh Rasul kepada ahlu kitab? Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil. Kamu tidak akan mendapatkan apapun wahai ahlu kitab Nasrani Yahudi sampai kamu menegakkan Taurat dan Injil. Kenapa kok disebut menegakkan Taurat dan Injil? Sebenarnya di dalam Taurat dan Injil itu sudah ada sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasul. Min ba'di ismuhu Ahmad, nanti ada Nabi Rasul di akhir zaman namanya Ahmad, sifatnya begini, lahir sudah yatim, detail sih. Tetapi karena orang Yahudi Nasrani ini tidak jujur, maka lafaz-lafaz yang mengarah kepada kebenaran atau bukti kenabian Muhammad itu dihapus, dihilangkan, dirubah, itu sifatnya orang Yahudi. Datanya dihilangkan, dihapus, bahkan kemudian dibolak-balik gitu. Lah kalau kamu itu begitu, ya kan tidak dapat apa-apa, tidak akan dapat bagian dari Allah SWT. Kalau pengen dapat bagian yang benar sesungguhnya maka hatta tuqimut Taurata wal Injil, sampai menegakkan apa yang dalam Taurat, apa yang dalam Injil. Maka seringkali ada orang mengatakan boleh loh kita itu menikah dengan ahlu kitab, gitu nggih, sering toh. Atau kemudian belehannya atau sembelihannya ahlu kitab itu halal bagi kita. Itu sebenarnya yang mana? Ya yang ahlul kitab yang belum menyelewengkan apa yang dalam Injil, apa yang dalam Taurat. Karena mereka kalau masih setia dengan Injil dan Taurat yang asli, itu berarti hakikatnya tetap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tauhidnya itu persis ya sama seperti dalam Taurat dan Injil yang asli, maka mereka halal dinikah. Mereka juga halal hasil sembelihan mereka. Karena kita sama. Karena sama. Lah sekarang yang jadi problem, yang jadi masalah itu ahlu kitab yang sekarang itu bukan ahlu kitab yang disebut dalam surat atau ayat dalam Quran yang dimaksud masih murni itu. Sudah penyelewengan macam-macam. Injil saja sudah banyak versinya. Ada Lukas, Matius, Barnabas, Yohanes. Oh, belum itu. Belum versi gereja A, gereja B, pastor A, pastor B. Karena dari kelompok mereka itu ketika jamaat, kita menunjukkan dengan jamaat itu jemaat gereja A seumpama, jemaat gereja Maria apa, Santa Maria atau apa begitu. Mereka ketika kebaktian itu ya harus di situ. Tidak boleh seperti kita di masjid A ke sana, masjid lagi, Jumatan kemana-mana bebas kita. Kalau orang Nasrani, mereka tidak ada KTA-nya, kartu tanda anggotanya itu. Khusus kalau nanti pengen pindah ya antar pastor menyetujui pindah ke pastor berikutnya begitu. Jadi karena ajarannya ada bagian-bagian yang memang tidak sama. Kalau kita Qur'annya sama, hadisnya sama, mungkin hanya penafsiran, pensyarahan hadis, pemahaman yang ada beda. Tapi mereka teksnya saja Injil itu sudah bermacam-macam. Karena di awalnya sudah ada perubahan-perubahan, makanya akhirnya menjadi kacau. Mau dikembalikan lagi seperti aslinya itu ya riponong sudah kacau. Kalau dikelaskan dalam Islam, sebenarnya kitab suci mereka itu jauh dengan kita yang mungkin hadis Rasulullah, bukan Quran. Hadis saja sudah jauh. Kalau kita dalam Islam itu hadis itu riwayatnya sudah jelas. Sama Imam Bukhari di atasnya siapa sampai Abu Hurairah sampai Rasulullah. Ini dicek. Sungguh enggak bener. Wahai, napa jenenge Ismail sama kamu dapat riwayat ini bener? Apa kamu punya guru ini bener? Apa kamu punya ini? Apa kamu sampai kepada Abu Hurairah bener enggak begini? Benerkah Rasulullah?
Itu sudah dicek sampai valid. Makanya ada istilah hadis sahih. Tapi kalau di mereka enggak, di mereka itu mau ngecek gimana? Barnabas nulis sendiri, Lukas nulis sendiri. Dan tulisan itu belum pernah di cross check kepada Isa. Kepada sumber berita itu enggak pernah di cross check, wong dia itu menulis setelah meninggal. Bahkan yang menunjukkan 300 tahun setelah wafat atau diangkat Allah ke langit versi kita, kalau mereka itu disalib, dibunuh, itu 300 tahun baru kemudian ditulis, dulu mengatakan ini, dulu mengatakan ini, dulu mengatakan ini gitu. Dan kemudian itu dikatakan Tuhannya yang mengatakan, padahal dia adalah sebagai nabi. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa saja yang diturunkan kalian dari Tuhan kalian. Walaupun bukti suhuf, bukti apa saja, kalau belum ditegakkan, ya wala yazidanna katsiran minhum man unzila ilaikum rabbik tughyana kufra. Pasti kalau ditambahi bukti apapun, kalau kamu tidak menegakkan itu, ya hanya akan menjadi kufur dan menjadi berbelok. Tughyana. Kalau tidak jujur itu mbok ditambahi bukti apapun ya sudah, enggak bisa lurus, itu enggak bisa benar. Fala ta'sa'al qaumil kafirin. Kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, maka janganlah kau putus asa kepada orang-orang yang kafir. Ya memang karakternya begitu. Dan memang di dalam hidup itu tidak boleh dengan bentuk apapun manusia terus kemudian menjadi putus asa, tidak boleh. Karena hidayah dan seterusnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Maka pada ayat sebelumnya yakni 6:7 itu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi tugas rasul itu hanya menyampaikan. Maka hidayah itu datang enggak, dia mau ikut enggak, itu bukan kewajiban Rasulullah. Kita nggih ngoten, ngajak wong, ayo jamaah, ayo sregep, ayo sholat, itu kewajiban kita. Dia datang atau enggak, gelem apa mboten, melu napa mboten, itu mboten kewajiban kita. Sehingga orang mengatakan, loh awakmu gagal, ya kok gagal? Awakmu ngajak ternyata wongnya tetap gak gelem. Sebenarnya itu dalam wilayah Islam tidak gagal. Yang gagal itu tidak mau mengajak. Maka dikatakan di selanjutnya, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak melakukan, ya berarti kamu tidak melaksanakan tugasmu. Makanya Rasulullah SAW nanti di akhir zaman itu minta persaksian umat-umatnya, wahai umatku, benarkah aku telah menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepadaku, yang disuruh, diperintahkan, diajarkan kepadamu, ditablighkan kepadamu? Ya Rasulullah, benar, sampai saya bisa sholat, sampai saya bisa begini itu karena ajaranmu itu. Jadi Rasulullah nanti itu juga ditanya, wahai Rasul, apa kau sudah menyampaikan? Ya, gitu. Buktinya mana? Itu kemudian dibuktikan oleh umat-umatnya. Maka disebut dengan syuhada, kan ada sebutnya itu ada minas siddiqin, syuhada, sholihin. Syuhada itu ya orang yang menyaksikan, mempersaksikan kebenaran Rasulullah SAW. Sampai beliau mau mati dalam medan perang kan bersaksi, benar-benar saya pegangi apa yang diajarkan Rasul. Berarti dia dikatakan syahid, orang yang bersaksi sungguh. Orang siddiqin, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang lurus, ya nanti sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Termasuk aulia, sholihin itu. Jadi ada kekhasan nama-nama. Lah kita itu golongan yang mana? Tinggal kita ini. Apakah sholihin? Apakah syuhada? Kalau syuhada kayaknya kok abot di sana. Kalau kemudian sholihin masih bisa berpeluang lah. Yang penting semua amal kita sholih, itu namanya sholihin. Lalu kemudian aulia. Aulia itu orang-orang yang memang dicintai oleh Allah SWT. Jadi dia mencintai dan dicintai oleh Allah, namanya wali. Wali itu dari kata aulia. Aulia itu jamak waliun aulia.
Wali itu ya orang yang dikasihi, orang yang dikuasai, orang yang dekat, namanya bersahabat, namanya wali. Itu wali. Lalu kemudian di belakang itu Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Kalau kamu sudah menyampaikan, maka bodyguardnya, pengamannya yang akan menjamin keamanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia-manusia itu. Makanya orang yang berdakwah, orang ini tidak usah takut, karena orang yang benar-benar berdakwah dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua, bahwa mengajak itu bagian kewajiban, nanti ditanya. Maka ada istilah kitmanul ilmi, termasuk dosa besar itu menyembunyikan, tidak mau mentablekan. Jadi ada ilmu dia diam saja. Jadi sama ada orang sholatnya tidak sah, kenapa auratnya terbuka, dia diam saja. Ya sebenarnya urusannya, tidak boleh itu. Kalau orang alim ya harus memberitahu, kalau belum tahu ya diajari, wajib itu hukumnya. Tidak boleh wis ben sakarpe dhewe. Karena ketika orang alim itu kemudian ada orang bodoh, dia tidak mau mengajar, namanya kitman, alim ini. Nanti akan dimintai oleh Allah SWT. Makanya termasuk sukutul alim laknatullah. Orang pinter, orang alim ada sesuatu kesalahan, tidak mau membenarkan, diam saja, membiarkan, dia juga kena laknatnya Allah SWT. Jadi orang alim yuk abot. Jadi kudu mulang, kudu mengajari, tidak boleh diam. Paling tidak bunyi minimal. Kalau kemudian dia tidak bisa menyampaikan langsung karena diancam dan seterusnya, lewat orang lain dan seterusnya. Pokoknya wajib harus mentabligkan, harus menyampaikan. Urusan dia ikut atau tidak, pinter atau tidak, itu urusan lain, bukan urusannya orang. Terus kita ngajar itu tidak ada tuntutan kudu pinter, kudu iso nih, bukan. Tapi kewajiban kita menjelaskan itu sebuah kewajiban. Ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Kalau tidak mau, kalau tidak melaksanakan, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kita mau, Allahu ya'simuka minan nas. Maka Allah yang menjaga kita. Jadi bahaya kalau sukutul alim laknatullah. Karena bisa membias kemana-mana. Kados ngeten, usum banjir. Satu kampung itu ada satu saja yang malas, tidak mau membersihkan selokan. Terus selokan di depan rumahnya itu banyak sampah. Terus akhirnya, wis yo ben wong omah-omahku dhewe kok. Yo ben to, wong reget-regetku dhewe gitu. Akhirnya mbosok ngoten, hujan deras, banjir, yang banjir tidak hanya rumahnya, tapi rumah tetangganya, rumah sekitarnya, niku kacau semua ngoten. Karena imbasnya tadi, orang alim juga begitu. Orang alim tidak ngomong, tidak mendidik, tidak memberitahu apa yang benar, akhirnya salah kabeh. Itu disebabkan diamnya dia. Maka kesalahan itu kalau dalam fikih itu begini. Kalau kemudian orang itu boleh ma'dzur, diampuni dosanya, tidak dikatakan salah, tidak disiksa, bila satu dia memang tidak tahu. Dan ketidaktahunya itu beralasan. Nopo beralasannya satu, dia jauh dari ulama. Jadi ba'idun minal alim atau la yujadu fi aliman. Jadi tidak ada orang alim sehingga kan tidak ngerti. Lah pripun kula mboten ngerti apa-apa, ora enek sing mulang. Jadi pomo enten tiyang, duh, ternyata batal niku ndemok Quran mboten pareng to, ngoten. Utawa hadis besar itu teng jero masjid ternyata mboten pareng to. Lha opo gak ngerti, mboten ngertos Gusti kula. Lah apa gak sinau? Badhe sinau kalih sinten wong mboten enten kan kula. Lah niku makdzur namanya. Tapi kalau kemudian di situ ada orang alim yang bisa dimintai pengetahuannya, dimintai ilmunya, kemudian dia diam saja, maka itu dikatakan tidak makdzur. Pomone akhirat disiksa, kowe kok gak ngerti? Ngoten. Lah kula mboten sinau. Oh lah apa enek wong ngerti sing bab kuwi. Ngertos tapi kula aras-arasen. Lah iki niki sing kenek niki. Terus alhamdulillah termasuk awake dhewe ngaji niku bagian dari usaha. Bagian dari menggugurkan kewajiban, ya, kita belajar, kita ini, terus termasuk jihad fisabilillah terbesar itu adalah thalabul ilmi.
Makanya dalam hadis man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Dia bagaikan orang yang di sabilillah ketika sampai dia pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki satu ayat 68. Mungkin enten sing dengan pirsa monggo nggih. Kali di monggo. Nah, ini penting sekali untuk memahami ayat ini karena nanti apa ini cara pemahamannya tidak tekstual, ya tidak tepat, ini bahaya. Sehingga nanti ini di ayat berikutnya ini juga akan jelas sampai akhirnya orang mengatakan bahwa semua agama selama itu dia meyakini akan kebenaran agama itu masuk surga. Nah, ini yang kita perlu untuk mendapatkan pengetahuan. Pertama tadi dijelaskan bahwa ahli kitab Nasrani dan Yahudi ini adalah dia akan tidak ada khawatir, dia akan tetap saja jika dia iman. Lalu tadi dijelaskan bahwa iman yang dimaksud di sini adalah menegakkan apa yang diajarkan, termasuk riwayat atau qaul yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan datang, dicerahkan dengan sifat-sifatnya. Pertanyaannya sekarang adalah karena di tempat lain itu macam-macam tadi firqahnya, ini kita tidak akan bahas ke sana, tetapi yang penting adalah ini kaitannya dengan keyakinan di masyarakat kita juga ada yang namanya ahli kebatinan yang mengakui itu semuanya, lalu dia tidak bersumber dari agama apapun, tetapi dia selalu mengatakan ingat, eling semua. Artinya ini konteksnya ke sana. Pertanyaannya adalah apakah ahlul kitab yang seperti ini itu yang tadi dijelaskan bahwa ini sudah terjadi apa ini revisi untuk penyesuaian dengan nafsunya para ahli Injil dan Taurat untuk disesuaikan, jika tidak sesuai maka diganti. Pertanyaannya adalah apakah orang yang masih mengimani seperti zaman Rasul ketika ke negeri Syam, itu siapa itu? Waraqah. Itu lalu termasuk keluarga dari Bani Hashim. Apakah itu? Jadi pertanyaannya di situ. Apakah itu juga termasuk yang dijelaskan pada ayat ini, ataukah itu ada dasar tersendiri? Karena di orang Islam sendiri menjelaskan bahwa ada satu pemahaman bahwa ayah daripada Abdullah itu ya, atau ayah dari Rasulullah itu juga tidak masuk surga. Jadi kita tidak bahas di tempat lain, tetapi di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kata alladzina amanu, orang yang sungguh-sungguh beriman, ketika mereka beriman terhadap Injil, Taurat, Zabur, sama Quran, itu dia tidak akan iskal, tidak akan menafikan kepada salah satu kitab yang lain, pasti. Karena itu satu kesatuan. Jadi kalau kitab itu dari Allah SWT murni, maka dia tidak akan menafikan yang lain. Saya tidak iman Muhammad, saya tidak iman ini. Tidak. Karena satu paket itu semua harus iman. Di dalam Al-Quran, amana rasul bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kita itu harus iman kepada kitab yang diturunkan Muhammad dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad. Maka di antara rukun iman itu ada iman terhadap kitab plus rasul yang 25, karena itu juga bawa kitab, bawa suhuf. Nah, kalau kemudian ada kelompok yang mengatakan saya tidak percaya kepada Nabi A, Nabi B, berarti dia tidak memegangi satu Injil yang murni, tidak memegangi Taurat yang murni. Wong mereka itu saling menjelaskan.
Quran sendiri itu mengakui adanya Taurat, mengakui ada Injil, mengakui Nabi Musa, mengakui Nabi Isa, tapi sebagai nabi. Nah, kalau kemudian kontradiksi, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Yang kedua, kalau kemudian eranya sebelum Nabi Muhammad diutus, maka ini bagaimana konsepnya? Pertama, bahwa khasnya kitab-kitab dulu non-Quran itu berlaku sesuai dengan kaumnya. Jadi Nabi Nuh itu ya dengan kaumnya. Kalau itu tidak terjangkau Nabi Nuh, ya tidak ada masalah. Sama ada kelompok di mana kemudian belum ada Nabi sampai ke sana, ya tidak ada konsekuensi. Nah, dalam Quran disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sebuah kaum sampai aku mengutus nabi, mengutus utusan kepada kaum itu. Bahasa begini, wong urung diajari kok jujuk dihukum, kan mboten mungkin. Kalau undang-undang sosialisasi dulu baru kemudian diberlakukan. Nah, gitu. Ajaran Allah juga begitu. Ketika umat-umat ini khasnya umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya nabi-nabi itu yang bertanggung jawab terhadap umatnya. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu rahmatan lil alamin, seluruhnya, tidak terkotak-kotak, tidak kelompok tertentu, tidak. Tapi kalau Nabi dulu itu kepada kaumnya, makanya ada kaum Ad, kaum Samud itu. Itu ada nabi-nabi terbatas pada kaumnya yang bisa didakwai. Jadi tidak seluruhnya. Lalu bagaimana posisi orang tua Rasulullah, kakek-kakeknya dan seterusnya? Ini kan kalau Nabi Muhammad diutus kan masih belakangan. Terus yang dipegangi apa? Mulai dari Aminah, kemudian Abdullah, kemudian Abu Thalib, Abdul Muthalib, terus ke atas sampai Kilab, Qusay dan seterusnya itu mereka masih memegangi Injil atau kitab yang asli. Jadi masih iman, masih ini dan seterusnya. Sampai di dalam Al-Barzanji itu sebutkan Rasulullah itu tidak pernah dalam mbah-mbahnya atau genetiknya itu fihi sifah itu non pernikahan. Jadi Aminah itu mbah-mbahnya sampai punya Aminah itu ya dari pernikahan yang sah, lahir ini sampai Aminah. Rasulullah juga begitu, mulai Nabi Ibrahim, kemudian lahir Ismail ke bawah, itu pernikahan yang sah sampai kemudian Rasulullah SAW. Kalau orang lain atau tertentu nggak tahu, kemudian kan dulu masih kacau, terus kemudian hamilnya tidak beres, bisa saja. Tapi Rasulullah itu terjaga, mulai dari sisi jalur bapak, yakni Abdullah, kemudian dari sisi ibu Aminah juga begitu. Nah, terus terjaga. Dan itu diakui oleh orang kafir Quraisy itu. Karena sukunya terhormat, dari keluarga terhormat, mereka tidak mungkin melakukan hal-hal begitu, dan lahirlah kemudian Rasulullah yang masih murni. Nah, sekarang terkait tentang akidah, bagaimana? Ada kelompok lain itu nyun sewu mengkafirkan Abdullah, kemudian Aminah tidak masuk surga karena tidak ikut Rasulullah. Lah bagaimana ikut Rasulullah? Rasulullah belum diutus. Rasulullah itu diutus 40 tahun, umur 40 tahun. Padahal sebelum Rasulullah lahir bapaknya sudah meninggal. Ketika kemudian umur 6 tahun Aminah sudah meninggal. Bagaimana Aminah kok suruh ikut Rasulullah? Qur'annya Rasulullah kan ya tidak mungkin. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang mengikuti ahli kitab yang masih murni. Satu, kalaupun tidak bahwa orang-orang setelah Nabi Isa sampai kepada Muhammad itu namanya fatrah. Fatrah itu zaman di mana tidak ada nabi setelah Isa. Jadi mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu estafetnya nabi itu tidak pernah kemudian kosong nabi, tidak pernah. Mesti ada Nabi Ibrahim, nanti ada Nabi Sis, ada nabi berikutnya, sampai terakhir Nabi Isa. Lah baru setelah Isa tidak ada, diangkat oleh Allah,
Kemudian ini tidak ada nabi, alam niku manusia ini sudah tidak terkontrol, namanya jahiliyah. Jadi tidak ada yang sing awal ini mboten enten, panutannya tidak ada. Lah di zaman inilah dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulullah. Jadi ya belum kena khitab, belum kena ini kok. Satu itu. Yang kedua bahwa memang Aminah, Abdullah itu termasuk orang-orang dari terjaga dari segi nasabnya, terjaga dari keluarganya, kehormatannya, sehingga tidak ada orang kemudian menjelek-jelekan, itu tidak ada. Pasti mereka hormat dan takdim kepada keluarga Rasulullah SAW. Sampai pada Rasul sendiri itu kan umur 30 tahun itu kan masih dihormati. Suruh memindahkan Ka'bah, Hajar Aswad, kemudian dan Al-Amin, orang-orang kafir Quraisy mau pergian jauh itu menitipkan kunci rumahnya kepada Rasulullah karena sangat dipercaya, kan aman-aman saja. Baru kemudian Rasulullah dapat wahyu 40 tahun kemudian disuruh tabligh menyampaikan, baru orang-orang kafir rame kan gitu. Berarti tidak ada alasan menyalahkan sebelumnya itu, tidak ada alasannya itu. Karena sebelumnya tidak ada masalah gitu loh. Masalahnya adalah ketika kafir Quraisy kemudian Rasulullah mengajak pada agama yang baru, agama yang murni dan seterusnya yang jelas, mereka merasa tersingkir, merasa diabaikan, merasa lah ini. Dan sumbernya bukan karena kebenaran yang terganggu sebenarnya, tapi rasa hasud, rasa dengki, rasa ini sangat tidak sopan atau tidak wajar kalau mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu dan seterusnya, karena sangat terjaga. Nih kalau nonton. Ada yang ingin nambah? Ini menarik sekali. Jadi jangan sampai kita ini ya, karena ini banyak generasi-generasi yang terkontaminasi. Jadi pikiran-pikiran sekuler ini lebih. Yang kedua Tat, kaitannya dengan pengakuan. Pengakuan tentang semua agama adalah baik. Jadi tidak sama atau baik gitu ya. Jadi seperti itu. Ini bagaimana kita menjelaskan di dalam negara Pancasila. Pertama secara nasional bahwa agama-agama yang ada di Indonesia itu diakui keberadaannya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai seorang Islam ini juga sebagai warga negara yang baik ini bisa memahami situasi itu. Jadi tadi itu secara nasional, secara negara semua agama yang diakui keberadaannya. Nah, ini yang penting kita untuk menata hati kita, karena kita hidup sesama sebagai anak bangsa, sama-sama sebagai warga negara, lalu hidup bertetangga dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya bagaimana menata hati kita bahwa kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik, bahwa negara mengakui keberadaan agama-agama selain Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita menata di dalam kehidupan kita berbaik dengan mereka di dalam masyarakat. Terima kasih. Di dalam ajaran Islam kita itu ada ayat mengatakan walaqad karramna bani Adama, dan sungguh aku muliakan Bani Adam, yakni manusia. Maka manusia satu sama manusia lain itu harus menghormati, tidak boleh kemudian tiba-tiba membunuh, tiba-tiba ini tidak boleh, menyakiti juga tidak boleh. Maka di dalam Islam sering kita dengar konsep-konsep kenegaraan itu ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah diniyah. Ada persaudaraan itu karena sesama manusia. Walaupun non muslim, walaupun beragama berbeda, karena mereka manusia ya harus kita hormati. Ketika lapar ya harus kita beri makan. Ketika kemudian dia berbaik ya kita harus balik berbaik. Sisi hubungan basyariah, kemanusiaan. Dan dalam Islam itu diajarkan. Kok manusia, non manusia saja, bahkan nyun sewu anjing saja tidak boleh kalau kemudian kelaparan kehausan kita diamkan, ya harus kita beri makan. Yang kedua adalah hubungan ukhuwah wataniyah.
Kita itu kan bertetangga, bernegara, sama-sama pengen hidup nyaman, aman, tentram dengan tujuan yang sama, tujuan dalam hal menata kehidupan negara ini. Maka ada istilah ukhuwah wataniyah, ya sama-sama anak bangsa, sama-sama kita bertanggung jawab menjaga NKRI dan seterusnya itu gitu. Maka itu tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian ada ukhuwah diniyah, ukhuwah yang bersifat agama, tauhid sama kita dan seterusnya. Lalu bagaimana kita bersikap? Kalau itu agama, kalau itu ukhuwah diniyah ya seperti saat ini kita ngaji bareng, diskusi bagaimana saling mengingatkan tentang agama, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr dan seterusnya begitu. Kalau kemudian terkait tentang ukhuwah wataniyah, bagaimana kita membuat konsep kenegaraan yang bagus, saling tidak mencurigai, saling tidak merugikan dan seterusnya. Begitu juga dengan ukhuwah basyariah, secara kemanusiaan tidak boleh hak-hak orang dilanggar. Kan dalam Islam ya tidak boleh. Ini sama miliknya non muslim tiba-tiba kita ambil tanpa izin, kan tetap tidak boleh. Sampai Rasulullah itu menjamin orang-orang yang berada dalam agama atau dinul Islam yang di situ dalam, makanya negara itu disebut ada dua, ada darul harbi itu, ada darul dhimmi itu. Ada yang memang negara Islam, artinya wilayah Islam yang itu harus dilindungi. Kalau kemudian orang-orang yang memang memerangi kita, baru kemudian kita juga bersikap tegas itu. Kalau mereka itu berada di lingkungan kita yang aman, ya tidak boleh, hartanya, nyawanya ya harus kita lindungi. Baru kemudian kafir yang jenis harbi, yang mereka memang memerangi kita secara zahir, yaitu wajib kita lawan. Pun lek mboten enten kita akhiri. Ini satu ayat ini satu-satu ini tadi ini. Ini masih lagi nanti itu yang lebih ekstrim lagi nih, ayat 69 ini. Luar biasa ayat ini. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau tidak ada maka kita akhiri. Dan monggo bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.